Hi guys, welcome back. Hi guys, good night. Bye. Tapi kita akan mendatangkan bintang tamu yang jauh-jauh datang dari mana, Ter? Sipiro. Ini kayak suasananya kayak rada-rada apalagi kita tegang, pakai hitam kan, hitam semuanya Memang hitam. saya secara pribadi mempersiapkan hitam-hitamnya semua. Jatuh, bahkan yang lebih parah bukan hanya dagangnya yang jatuh, tapi orangnya itu dibuat dia sakit. Iya, biasanya santet kan orang yang tadi ditusuk di sana sakit. Shalom guys, welcome back to our channel di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Ya, malam ini berjumpa lagi bersama dengan aku Kezenianti Ruhama, Aku Teresia. dan malam hari ini kita akan membahas tema yaitu Black and White Magic. wah, nah ini kan ada kursi kosong di tengah, bukan berarti ini untuk Senderan. bukan juga untuk tempat tangan. Tapi kita akan mendatangkan bintang tamu yang jauh-jauh datang dari mana, Ter? Sipiro. Jauh banget loh itu. Dalam bidang ini. Iya, yang ahli dalam bidang tema kita malam hari ini. Langsung saja kita panggilkan dia. Ini dia. Selamat malam. Guys. Wah, Kabar sehat ya? sehat. Silakan duduk. Selamat Bagus bergabung. kursinya, aku rindu kuliah. Besok kuliah, besok kuliah. Besok ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat, Sehat ya. diberkati Tuhan. Perjalanannya? Perjalanan dari Sipiro. Sipiro. Ya. Sipiro kesini dulu aman. Dulu. Iya, Sekarang aman. Sekarang tetap aman. Oh, puji Tuhan. Karena pemerintah kan bangun jalan di mana-mana. gila. Oh, Sipiro masuk juga. Iya loh. Terima kasih Bapak pemerintah. Oke, sekarang silakan perkenalkan namanya siapa, kesibukannya apa? Ke situ ya? Enggak, kesana. Oh iya. Ini Iya. Oke, selamat malam untuk kita semua. Malam. Untuk Bapak Ibu yang menyaksikan, selamat malam. Bapak Ibu dong. Oh, teman-teman, anak muda khususnya. Iya. Itu aku belum selesai. Perkenalkan, nama saya Jones Maruli Tua Pohan, biasa dipanggil Jones. Janganlah Jones, Jones, biar keren. Iya, kan belum selesai. Oh, belum selesai. Ada juga orang yang memanggil Jones gitu, Jones. Supaya keren kata mereka, tapi terserah. Dia bilang. Ada juga yang bilang Maruli, itu di kampung kami. Uli. Maruli. Maru. Iya, Maruli. Oh, berarti aku manggil Iya. Bang Maru aja ya? Jangan deh. Maru. Nanti orang heran. Bang Maru. Ini lucu amat nih, Yunyu. Kalau Oh, Bang Pohan. silakan. Maru Pohan. Bang Junta pun bisa. Oke. Terserah, pokoknya kita panggil itu saya respon. Gitu. Kok Nah, Bang Junta? Pohan sama Simanjuta kan sama. Oh iya, oh my god. jadi Gimana sih? Itu sama-sama Batak ya? iya. Jadi kesibukan sekarang. Tadi tanyakan kesibukan ya? Iya, kesibukan. Iya, kesibukan sekarang itu dari mahasiswa semester 7, Wow. tingkat 4. tingkat 4. Dan itu aja perkenalan. Siapa tahu kan Enggak ada lagi mau perkenalan. mau apa namanya? Mau Spill yang lain kan. Oke, cukup ya. Status. Tapi saya mau ini dulu, mau potong dulu. Tadi kalian bilang datang
kedatangan bintang tamu yang ahli di saya bukan ahli saya cuma Punya pengalaman. punya pengalaman dan pengetahuan dan mungkin itu bisa saya bagikan. Ahlinya itu banyak. Nanti kalau kalian bilang ahli, saya nanti satu level dengan ahli yang lainnya itu enggak lah. Oke, Belum. maaf. Jadi saya bukan ahli ya. Bukan ahli ya. Iya. Sah. Jadi sah dulu. Ya. Sah. Bukan ahli. Oke, kan malam hari ini kita mau bahas tentang white and black magic. Ini kayak suasananya kayak rada-rada gelap, apalagi kita Tegang. pakai Iya. hitam semuanya Memang hitam. saya secara pribadi mempersiapkan hitam-hitam semua supaya kelihatan semacam Oh, berarti ini udah dipersiapkan sebenarnya enggak? horor ya? Ini ya. Horor, ya, tapi ya itu supaya kelihatan horor. Oke, kan tema kita white and black magic. Ini kan juga berbicara tentang sihir kan, magic. Ya, magic. Sihir hitam, sihir putih. Sulap-sulap gitulah, bisa juga. Pernah apa sih denger cerita tentang Harry Potter nggak sih? Ya itu juga memuat Itu Hanya Sihir. dengar sih, nonton. dia nonton baca novelnya yang segini itu. Itu kayaknya keren banget deh. kalian pernah nonton? Iya, pernah nonton lah. Saya pernah nonton tapi nggak sampai habis karena ditayangkan di TV kan. Di TV jadi iklan saya nunggu saya bosan nonton, nunggunya saya pergi. Tapi menarik sih dari nonton Harry Potter kemarin nih. Kalau aku pribadi menarik sih dengan ilmu-ilmu sihir-sihir Sihir. itu. Tapi aku belum tahu apa sih sihir hitam, sihir putih itu, Bang. Iya, atau definisi sihir Iya, lah, gitu. jelasin dong ke kami. Iya. Ya, pengertian atau definisi sihir. Secara dimana? Sihir hitam dan sihir putih itu sebenarnya esensinya sama. Maksudnya pada dasarnya ini mereka sama-sama semacam berbau okultisme. Okultisme itu melibatkan kuasa gelap. melibatkan kuasa gelap. Jadi sebenarnya ini kedua Warna baik ini. itu white dan black itu sebenarnya pengertiannya pada umumnya itu memiliki kekuatan yang ajaib, yang bersifat supranatural, yang diyakini orang. Nah ini, yang diyakini orang memiliki kuasa untuk membantu mereka, untuk menolong mereka, atau banyak cara, banyak hal yang mereka lakukan untuk memakai white dan black ini gitu. Tapi beneran terjadi nggak dalam kehidupan mereka itu? Kalau yang saya lihat selama saya hidup, ada yang terjadi. Berarti ada juga yang enggak ya? Sebenarnya semuanya terjadi, tapi kan kita melihat dampaknya, efek sampingnya atau ada tumbalnya. Itu kan yang pengikut nggak mungkin serta-merta dikasih ini semacam, kan pasti dukunnya minta ini tumbalnya, macam-macam. Nanti tumbalnya ada yang ke kuburan, makanya ada nanti yang mayat kuburan hilang gitu. Hilang. Tadi apanya kain Apa kafan, namanya? Itu tali-tali apa Tali sih? pocong. Iya, tali pocong yang tali hilang pocong, kayak kain gitu. kafan yang hilang gitu. Jadi banyak. Tapi memang perbedaan antara black dan white itu apa ya, Bang? Nah sebenarnya kan ini bukan masalah perbedaan tentang warna ya, putih atau hitam ya, bukan. Tapi ini masalah tentang orang pada umumnya membedakan white magic ini atau sihir putih ini seperti contoh dia seperti orang di kampung-kampung itu ingin dia berobat. Kan orang pada umumnya kan ingin berobat itu harus dapat langsung kesehatannya, kesembuhannya. Aku sakit hari ini, aku harus sembuh. Itu. Nah orang berlari ke white magic itu tadi, atau dalam tanda kutip orang kampung itu bilang dukun bilang. Nah orang pergi ke situ minta obat ini segala macam, minta ramuan lah. Saya buat itu ramuan, dikasih apa kayak resep obat, di dokter kan resep, dikasih resep. Nah itulah white magic, semacam bisa menyembuhkan. Ada juga orang yang pergi ke dukun itu semacam meminta pelaris yang
yang lagi apa di tren di anak muda itu susuk. Susuk ya yang buat aura Susuk, kita iya. kelihatan. Cantik, Jadi mempesona. Perlu dicoba itu Kak atau tanpa itu kita udah cantik. Oh, kita udah mempesona. iya kita udah cantik-cantik kok. Tapi Jadi harus berusaha memang untuk mempertanggungjawabkan kecantikan itu maksudnya harus dipertanggungjawabkan. Kan banyak udah cantik kita ini. Mbak Ki udah dipertanggungjawabkannya. I don't know what you mean bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan kau harus mempunyai pasangan dong. Gitu kan? Ya. Abang aja lah selesai dari sini kita jadian. Jangan deh, nanti marah kakakmu. Jadi itu di anak muda itu kan anak muda kan inginnya kan yang enak-enak lah. Nggak mungkin anak muda itu yang susah-susah. Apalagi yang yang susu itu yang lagi tren di anak muda itu. Jadi kalau perempuan kasih di sini, kasih sini. Jadi Di tangan juga kayaknya Ada. banyak. jadi itu semacam membuat daya tarik supaya mungkin yang cari jodoh supaya pas si laki-laki main kirim mata tik ini dapat. Nah itu Kayaknya aku perlu deh biar aku bisa mempertanggungjawabkan kecantikanku. Berarti aku kan juga pernah cari baca-baca lah kan, pasti dalam ini kan aku juga mempersiapkan materi. Nah, para pengguna white magic ini juga ada loh nama komunitasnya, WeChat namanya. Jadi iya, mereka itu secara tidak langsung itu bukan menyembah iblis atau roh jahat, tetapi mereka memuja bumi pertiwi, malaikat atau unsur-unsur yang ada di alam ini. Nah, I know. terus ada slogan untuk pengguna sihir putih. Lakukan apa yang kamu mau, apapun pokoknya sesukamu kamu melakukan apa, tapi jangan sakiti siapapun. Itu slogan utama dalam pengguna sihir putih. Aku cari tahu kemarin. Itu. oke. Nah, Bang, berkenaan dengan white magic atau sihir putih. Kalau misalnya kan, aku ngira gini. Orang-orang yang terlalu memberhalakan simbol-simbol agama itu kayaknya termasuk ke sihir putih deh. Misalnya simbol-simbol salib, itu atau Alkitab lah. Aku pernah dengar gini, kalau kita pegang, kita punya kalung salib itu bisa melindungi kita dari roh-roh jahat. Iya. Itu berarti termasuk sihir putih kan kalau ada orang-orang yang seperti itu. Saya nggak bisa bilang secara mutlak kalau itu sihir putih. Tetapi banyak orang yang mengatakan gini, ketika kau tidur, Alkitab itu di samping kepala. Supaya apa? Supaya tidur kita tenang, nggak mimpi buruk, jauh dari setan-setan gitu kan. Iya. Nah itu hal yang biasa bagi orang dulu, dan saya juga merasakan itu. Tapi yang kedua lagi tentang salib. Orang salib kan salibnya sampai sini, sampai bukan pikul salib lagi, tapi gantung salib. Sebenarnya kan orang Kristen itu harus pikul salib, tapi ada orang Kristen yang gantung salib, besar salib apa salibnya. Tapi saya secara pribadi kalau saya menghargai Alkitab, maksudnya kan ada orang yang meletakkan Alkitab sembarangan gitu, bahkan kalau sedang ibadah letakkan ke bawah. Nah, saya tipe orang yang Alkitab itu harus gini. Kalau bisa saya kalau sedang ibadah saya pegang ini, kalau nggak ada meja gitu. Jadi saya bawa gitu gini, bukan menganggap saya sebagai white magic tadi, enggak, tapi semacam kita menghargai firman Tuhan gitu loh. Tapi tahu nggak sih Bang, aku dulu pernah belajar kalau ini nih bedanya white magic sama black magic nih. Kalau white magic itu adalah kekuatan atau ilmu-ilmu sihir yang dia melibatkan alat-alat kayak kerohanian. Sebenarnya itu bentuk manipulasi sih. Contohnya gini, ketika kita mau datang ke dukun atau datang ke sihir, pasti dia ajak kita berdoa dulu ya. Itu lagi sebenarnya si iblis lah bisa kita bilang, atau siapa ya kita menggunakannya, itu lagi memanipulasi supaya banyak orang kan percaya. Jadi kan kayak orang dia itu nyebut nama Yesus berarti dia itu baik, berarti dia itu nggak sesat kayak gitu loh. Jadi ada juga orang-orang yang bilang pakai
kalung, pakai apa, pokoknya ornamen-ornamen yang ada sangkut pautnya dengan rohani itu digunakan. Itulah yang dibilang dengan white magic. Iya. Seperti itu. Kalau menurut aku sih. Dan memang benar-benar ada, itu nyata. Kayak kemarin itu waktu aku pergi ke daerah Abang, jadi ada nih ke cerita sedikit. Jadi dia itu mau melakukan berobat lah ke orang pintar kan. Jadi dia berobat ke orang pintar, bawa telur ayam, kampung ayam lah dibilang kan. Jadi sebelum dia apa itu didoakan dulu. Pokoknya biar Tuhan memberkati lah perobatannya ini. Kan Iya. oh my god, itu disatukan disatukan antara itu dengan kerohanian. Sebenarnya itu kan dari versinya dukun saya rasa itu, karena itu semacam buat daya tarik aja sih, Ya, benar. memakai hal-hal yang rohani untuk ibaratkan gini lah, dia itu dukun Yes. untuk membuat bisa dia mencari, kan dukun ini mencari duit, Yes. bukan gratis bos pergi ke dukun, tapi bayar. Nah mungkin daya orang kan macam-macam, bagaimana membuat dia ini bisa punya duit, macam daya tarik. Seperti tadi mungkin dia buat semacam hal-hal yang bersifat rohani, dia tutup bungkus itu, tapi sebenarnya bukan, tapi hanya supaya untuk orang nggak datang aja. Oh di sana, memakai dalam nama Tuhan Yesus kok, tapi sebenarnya isinya dari roh-roh yang lain, bukan dari kuasa Tuhan. Oh iya, aku ingat juga dari kitab mana ya, 2 Korintus yang bilang iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang itu. Benar. 2 Korintus berapa itu ya? 11 kayaknya, 2 Korintus 11 Iya, ayat ayat 14. 14. Jangankan deh bisa menyamar sebagai malaikat, iblis itu tahu firman Tuhan. Tahu firman Tuhan iblis. Kok gitu? Ya kita kan, ya kita lihat di inilah di ini Matius. gimana Kisah ini. di kisah padang gurun. Iya, Yesus Tuhan dicobai. Dicobain. Kan iblis kan kasih argumen firman Tuhan. Jadi jangankan jadi malaikat, firman Tuhan pun dia tahu. Gitu loh. Jadi sebenarnya makanya kebanyakan tadi orang itu menutup bungkus praktik-praktiknya ini dengan hal yang rohani supaya orang datang gitu man. Supaya kayak percaya itu Oh, bukan iya. sesat. Bukan sesat. Itu memang ada Tuhannya di situ kayak gitu ya. Dan selain itu didukung oleh pemikiran orang Kristen kalau aku ini harus cepat sembuh. Kan kita gampang bosan kan, manusia itu gampang bosan kan. Benar. Bosan nungguin, apalagi cewek, apalagi bosan dengan penyakitnya. Yes. Jadi apa boleh buat jalan keluarnya untuk menjawab kebosanan itu, pergi kepada dukun dengan jawaban yang alternatif lah, instan gitu, Lebih cepat ya. lebih cepat. Terus kalau tentang black magic itu gimana, Oke, Bang? sekarang kita ke black magic. Black magic ini saya bilang atau saya lebih beranggapan ini yang ekstrimnya. Ekstrim. Why? Kenapa saya bilang ekstrim? Ini bukan hanya sekedar menguntungkan diri dia, tetapi ini bisa merugikan orang lain. Melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain juga. Jadi semacam ada niat yang tidak baik. Contohnya dalam hal berdagang. Dalam hal berdagang ini banyak para pedagang, bukan ada beberapa pedagang. Contohnya ada dagang, dia punya dagang, terus di sini punya dagang, Bersaing lah. bersaing. Sampingan pula, sama-sama jual minyak. Nah, Minyak makan. Jadi karena ini agak naik dagangannya, di sini turun. Jadi Iri. pasang iri hati, sakit hati. Oh ini gimana ya caranya? Sampai kan pikiran manusia kan untuk berbuat, kalau apa namanya, berbuat jahat terus. Jadi Mereka jahat ya. Pergi ke dukun minta pelaris. Nah, minta pelaris supaya dagangannya laris. Yang ini turun, jualannya mandek gitu. Jadi bukan hanya dagangannya yang turun, tapi ada kemungkinan yang ekstrim yang saya katakan tadi, orang atau pedagang itu bisa sakit penyakit, bahkan berakibat fatal, dia mati. Nah itu namanya bisa juga dikatakan sebagai ilmu santet. Ilmu santet, iya. Memang kalau
black magic ini ada cabang-cabang lagi bang atau bagaimana? Atau jenis-jenis? Sebenarnya yang paling apa itu yang paling terkenal itu santet sih, santet tuh, karena itu bersifatnya kan merugikan orang lain, membinasakan lah. Walaupun sebenarnya white dan black itu sama-sama merugikan sih, apalagi kan kita sebagai orang percaya kan merugikan kita sebagai murid Kristus gitu. Ini kan berbicara tentang black magic, ada nggak sih, kayaknya ada deh contohnya di Alkitab, contoh kasus black magic di Alkitab. Kalau nggak salah itu yang Balak dan Bileam itu. Iya, Balak dan Bileam. Ya kan? Iya. Yang Raja Moab si Balak ini memanggil Bileam untuk mengutuki orang Israel. Itu termasuk black magic kah? Saya rasa ini salah satu kategori black magic, karena kan si Balak ini kan memanggil si Bileam untuk mengutuki orang Israel. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ilmu santet tadi, di sini bukan hanya dia menguntungkan dirinya sendiri, tapi merugikan orang lain. Begitu juga dengan konteks cerita Balak dan Bileam itu. Itu enggak sih bang? Aku tuh dulu kayaknya enggak aku sih. Aku ya yang terlibat kayak dalam entah black entah white gitu. Karena dulu itu kejadian waktu aku SMA, aku punya temen yang kehilangan handphone. Jadi waktu dia kehilangan handphone ini kami cari-cari tuh di kelas, kami udah geledah semuanya nggak dapet. Jadi pada akhirnya ada satu teman kami yang bilang kayak gini, pergi aja ke sini, pasti dia tahu di mana itu tempatnya. Nah saat itu aku nggak ikut kemarin itu, tapi teman-temanku pergi ke orang yang dibilang sama temanku di awal tadi, dibilang gini. Jadi dia tanya, ibu itu bilang kayak gini, dia itu bukan nggak jauh dari kalian, disebutkanlah ciri-cirinya. Jadi pada akhirnya besoknya kami coba untuk apa ya, kalau kita bertanya dengan sini sama orang itu apa namanya bahasanya kak bang, lagi kami interogasi orang yang disebutkan sama ibu itu, dan ya memang dia yang ngambil seperti itu. Jadi menurut abang itu termasuk ke black atau white atau yellow? Yellow nggak ada ya. cukup white dan black. Yellow nggak ada. Nggak ada. Tapi yang saya ketahui ya, ilmu roh-roh yang jahat pun itu bisa memberikan kita semacam kepuasan lah, dalam arti semacam tadi dalam white putih itu menolong kita. Begitu juga dengan sebaliknya di black magic gitu kan, itu juga memberikan kita dampak sesuai dengan keinginan hati kita. Tapi satu hal yang nggak bisa diberikan oleh iblis, yaitu keselamatan. Keselamatan itu memang mutlak daripada Tuhan Yesus. Bentar deh, seperti contoh kasus si Tere kan, ternyata yang dibilang ibu ini benar gitu, ternyata dia pelakunya. Jadi kita bisa aku nanya sih, kita bisa berarti mencari kebenaran itu dari ilmu-ilmu kayak gitu ya, kebenaran yang ada di dunia ini. Sebenarnya kembali lagi saya bilang tadi, manusia itu kan untuk mencari kebenaran itu kan harus gampang, harus sesuai dengan keinginan hati dia, harus sesuai dengan emosional dia, gitulah. Bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan kita sekarang ini mencari kebenaran kan, mencari kebenaran, makanya kita sekolah di sini. Bahkan di suatu saat pun kita akan menikmati kebenaran itu ketika kita jumpa bersama dengan Yesus di surga, di kekekalan. Tapi masalahnya manusia itu mencari kebenaran dengan ya gampang, makanya pakai jalur kuning alternatif, pakai dukun, sarana ini dukun, pakai orang-orang pintar. Jadi bisa saja seperti yang bapak ini minta kesembuhan, contoh bapak ini minta kesembuhan, disembuhkan, bisa. Tapi ada tumbalnya toh, bawa ayam harus hitam semua, bawa ayam harus putih semua, telur ayam datang hari Jumat Kliwon, kan ada syarat-syaratnya gitu. Makanya seperti yang saya katakan tadi bahwa
Bisa roh-roh yang lain selain kuasa Yesus bisa menyembuhkan. Tapi itu bukan kehendak Tuhan ya. Tapi itu keinginan manusia sendiri untuk mau kesehatan yang instan, yang alternatif. Bisa kok sembuh. Kira-kira emang sih kalau ada yang mengandalkan kekuatan seperti itu bisa dapat kesembuhan, bisa dapat banyak uang. Itu mungkin termasuk dampak baik nggak sih bagi orang yang menggunakan itu? Termasuk dampak baik lah bagi mereka ya nggak? Sebenarnya iya dampak baik juga sih, kan? membantu perekonomian mereka juga. Perekonomian kan. Tapi dampak yang lebih fatal apa yang bisa mereka terima ya? Dampak yang lebih fatal kan sebenarnya kuasa iblis ini kan atau black dan white magic ini kan sebenarnya bisa merugikan juga. Dampaknya ada juga, baik itu dampak dari kerohanian. Kita pasti malas gereja, malas persekutuan kalau kita masih terikat dengan hal ini ya. Dari itu dampak dari kerohanian, kita pasti jarang atau acuh tak acuh lah ikut dalam persekutuan. Dan dampak ini, dampak sosialnya, dia pasti nggak bisa berrelasi dengan baik dengan sesamanya, karena udah terikat penuh dengan kuasa iblis ini. Suka sendiri, maunya aku, makanya egois. Nah yang lebih fatal seperti yang kita tadi ini dampak kekekalan loh. Apa tuh? Dampak kekekalan ini kan yang diminta Tuhan kan hanya kuasa Dia yang kita percayai. Jadi orang yang seperti ini itu jijik di mata Tuhan, kan sudah masuk kepada penyembahan berhala ini. Iya. Padahal di hukum Taurat mengatakan jangan ada padamu Allah yang lain kecuali aku. Nah, orang yang menyembah berhala itu dosanya sangat fatalnya. Bahkan itu jijik dan iya jijik. Itu jijik di mata Tuhan. Bahkan Tuhan itu cemburu. Tuhan itu cemburu loh. Bukan hanya kalian yang cemburu sebenarnya. Kalian, bukan hanya kita. Kalian. Dan cewek ini kan sering cemburu sebenarnya. Emang cowok nggak pernah cemburu? Pernah, tapi nggak sefatal ini. Tapi kalau menurut aku sendiri gini, kalau pandangan dampak dari orang-orang pengguna itu black and white itu, yang kalau yang negatifnya sih lebih ke nggak ada, percaya deh, nggak ada kuasa black ataupun white ataupun black magic yang nggak minta sesuatu dari kita. Iya, betul. Jadi pada akhirnya itu diri kita sendiri, keluarga kita pasti bakalan hancur, karena kuasa-kuasa seperti itu biasanya minta tumbal. Kayak misalkan kita harus ngasih anak-anak kita, kan ada tuh loh yang mau ngasih anaknya hanya untuk kekayaan. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Terus kalau kita juga memperhatikan di antara keluarga, padahal kalau kita lihat keturunan dari atas itu semuanya baik-baik semua dalam keadaan, tapi pasti ada satu anak yang kayak autis lah bentukan kayak punya kurang-kurang gitulah. Itu kayaknya biasanya adalah anak-anak yang dipersembahkan kepada hal-hal seperti itu. Terus pada akhirnya ketika nggak punya tumbal lagi, nggak punya orang lagi untuk diberikan kepada si penguasa itu, maka dirinya sendiri yang akan diambil atau akan mengalami kematian. Seperti itu sih menurut aku dampaknya. Ya intinya tidak ada yang gratis untuk kita pergi ke dukun, tidak ada yang gratis, atau kita pergi ke iblis lah. Hanya Tuhan saja yang memberikan keselamatan dan damai sejahtera secara gratis. Memang kelihatannya menguntungkan, kelihatannya semacam bagus, aku dapat harta, dapat secara instan, aku sembuh dalam waktu instan segini. pulau. Jadi dapat secara instan gitu. Tapi kan ingat, itu pasti ada tumbal, ada imbalan yang mereka minta. Seperti yang Tere bilang tadi, imbalannya itu pergi ke kita mengorbankan anak kita. Pergi kepada bahkan kalau anak-anak kita ini merasa kurang, kita juga bisa terambil. Itu yang fatalnya. Gitu. Nyawa kita juga terambil gitu. Pokoknya lebih banyak dampak buruknya daripada baiknya kan. Sebenarnya
Sebenarnya nggak baik sih, ujung-ujungnya juga kan. Kan enggak, iya. Kelihatannya aja baik, tapi sebenarnya enggak. Tapi Bang, kalau tadi kan mengenai tentang black sama white magic ini, gimana apa ya? Gimana cara kita supaya kita nggak kena? Misalkan ada orang yang iri sama kita, yang nggak suka sama kita. Gimana cara kita supaya nggak kena itu akan hal itu ketika mereka melakukan santet ke apa? Tapi bentar, sebelum pertanyaan Tere, aku juga mau nambah pertanyaan sih sebenarnya. Misalnya nih kan di keluarga kita ada tuh yang ikut praktek-praktek kayak gini kan, itu maksudnya bisa aja nggak sih kita juga kayak dibilang Tere bisa kena gitu, itu gimana ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan Tere tadi, cara menghindari supaya kita tidak kena oleh apa ini white dan black magic ini, saya menjawab pertanyaan Kay tadi menyinggung tentang apakah kita kena ketika bapak kita, keluarga kita yang melakukan ini. Nah, saya rasa enggak. Kalau kita iman ya, kalau kita imani pasti kita kena. Kalau kita tidak imani praktik-praktik yang seperti itu, dan kita harus mengambil komitmen untuk memutuskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita harus putuskan. Makanya di dalam doa Bapa kami itu kan mengatakan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jadi sebenarnya untuk memutuskan untuk kita lepas dari praktik-praktik apa ini okkultisme ini harus diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, seperti yang kalau ini jawab pertanyaan Tere tadi masalah tentang gimana sih Bang untuk menghindari kita supaya tidak kena dampak ini, saya rasa ini tergantung pribadinya. Tergantung pribadinya, maksudnya tergantung hubungan intim dia dengan Tuhan. Iya. Sekalipun dia hamba Tuhan, tapi kalau tidak mempunyai hubungan yang intim dengan firman Tuhan atau berdoa, kalau dia mungkin terikat, dia berdoa sama Tuhan, katakan aku masih terikat, berdoa sungguh-sungguh supaya dibebaskan Tuhan, itu tergantung orangnya. Kalau dia memang sungguh-sungguh untuk lepas dari hal itu, dia juga sungguh-sungguh untuk mencurahkannya itu isi hatinya kepada Tuhan melalui membaca firman Tuhan dan berdoa gitu. Gini, kan kita nih kan kayak pembentukan kita di tempat ini kan sekolah teologi ya. Ada juga kan banyak anak rantau nih sekolah di sini. Nah itu biasanya sebelum anaknya merantau, biasanya orang tua itu ada kasih kayak ini kain, ini air, ini yang akan menjagamu nanti di sana supaya mungkin kamu supaya cepat bersosialisasi dengan orang lain atau nggak ada nanti yang akan bakal ganggu kamu. Itu termasuk white magic kan? Iya. Nah tadi kayak yang kamu bilang tadi itu harus diputuskan. Mungkin nanti beberapa orang kalau ditanya di sini, mungkin mereka bilang saya nggak tahu Kak atau ini. Nah itu tetap harus diputuskan walaupun kita tidak percaya dengan hal itu. Berarti harus tetap didoakan dan diputuskan supaya bisa benar-benar terlepas dari itu. Yes. Ya memang harus diputuskan. Walaupun ini dikasih orang tua untuk jaga-jaga, enggak boleh. Apalagi kamu menjadi sekolah hamba Tuhan di sini. Gitu. Jadi dampaknya itu bukan dampaknya, maksudnya walaupun itu kita simpan jimat-jimat yang dikasih orang tua itu dikasih orang tua kita, sedalam apapun itu, kalau kita hidup di lingkungan hamba-hamba Tuhan ini, saya merasakan juga ya pengalaman juga kan kita ada juga teman kita, ada juga beberapa teman kita dan semua mahasiswa yang menyimpan jimat-jimat dan akhirnya keluar juga, ngaku juga. Hidupnya nggak tenang. Hidupnya nggak tenang. Jadi dipertanyakan kan, gitu. Jadi gimana pun caranya nggak bisa. Namanya jimat kalau kita berada di kalangan hamba Tuhan pasti keluar ke permukaan, pasti ngaku. Gitu. Iya, karena nggak tahan. Nggak tahan. Suasana sini. Oke. Dari tadi perbincangan kita, kan kita mendatangkan narasumber nih kan. Yes. Kami pengen tahu dong, ada nggak sih pengalaman? Pengalaman dulu. Iya dulu. Ya, sekarang nggak lagi. Sebelum bertobat ya. Ada nggak sih yang mau dibagikan sama teman-teman yang bisa ini? Kalau pengalaman tentu ada ya, tapi dulu Mbak, bukan sekarang.
sekarang udah nggak mungkin lagi aku pakai putih semen. Jadi pernah dulu saya cuma ngantar aja sih, cuma ngantar bapak itu ke tempat orang pintar. Jadi hanya sebatas mengantar dan kami masuk ke rumah. Jadi bapak saya itu dikasih resep obat-obatan semacam ramuan, dikasih harus makan obat herbal. Bukan Herbal. Paracetamol. Bukan. Semacam dikasih makan ini. Tapi Aneh nggak? selain itu dikasih bapak saya itu dibisikan, diapakan gitu, kasih mantra gitu. Jadi waktu itu bapak saya melakukan itu terus menerus. Selama saya sebelum datang ke sini ya, itu prosesnya waktu dari bapak saya itu sakit-sakit dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Jadi runtutan itu bapak saya terus sakit-sakit, berobat ke dukun terus. Jadi saya nggak Pernah dicek di dokter. pernah ada juga obat dari dokter, tapi kan namanya orang tua kan. Aku malas, udah pil semua di sini kata bapakku, jadi dia berobat ke dukun gitu. Jadi dukun itu waktu itu bilang sakit bapak abang sakit apa? Yang pertama ini menarik ini. Pertama kan pasti dukun ini bapakku saya ngecek kan, kok tiba-tiba bapak saya penyakit kayak gini. Padahal sakit bapak itu dari mana? iya, padahal bapak saya dulu tuh gemuk tinggi, kekar lah. Tapi dengan adanya penyakit ini bapak saya kurus, rempeng, kecil. Nah bapakku tanya, ini gara-gara apa? Sama si tukang dukun, orang pintar tadi. Jadi orang pintar ini bilang, kamu ini kena racunnya orang gitu. Jadi dia diguna-guna gitu. Iya, kan? bapak saya itu diguna-gunai orang. Jadi siapa yang guna-gunai? Saya bilang, bapak saya nggak ceritakan sama saya siapa yang mengguna-gunai. Waktu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, SMP nggak cerita. Tapi bapak saya itu cerita waktu saya jadi hamba Tuhan, saya kasih tahu kebenaran kalau itu nggak boleh, dan bapak saya kasih tahu siapa yang menggunakan itu. Dan di akhirnya hal itu berubah ketika saya masuk jadi hamba Tuhan. Kan udah kita tahu nih, apalagi kemarin kita belajar okultisme dengan Pak Aris kan, sempat juga saya pertanyakan tentang gimana sih Pak hubungan orang mati dengan orang yang hidup. Kata bapak itu nggak ada lagi hubungan dengan hal apapun itu. Nah saya bilang sama bapak saya, Pak, kalau selama ini yang bapak lakukan itu salah. Saya bilang sama bapak, yang selama ini bapak lakukan salah. Kalau bapak itu selama ini berobat kepada dukun, nggak menyerahkan sepenuhnya pergumulan penyakit ini sama Tuhan, saya bilang. Baru bapak saya itu pertama-tama melawan. Yang namanya sakit, terus kita kan harus ada usaha, ada usaha dulu, kata bapak saya. Iya, tapi kan kita harus berdoa sama Tuhan. Jadi puji Tuhan bapak saya itu kemarin sebelum dia meninggal, dari 2018 saya pertama masuk ke sini. 19 sampai hari ini, sampai dia meninggal dia nggak pakai dukun lagi. Sebenarnya ada banyak, sebenarnya kalau kita berbicara tentang black and white magic ini nggak hanya berpaut pada masa kini, sebenarnya udah dari masa lampau, dari masa cerita dari Alkitab juga sebenarnya udah ada ya. Ada praktek black magic itu kayaknya. Menurut kakak dan abang ini, apakah hal-hal ini masih akan terjadi di kemudian hari atau bagaimana? Menurut orang kakak dan abang sekarang? Dari kakek mungkin. Apakah akan terjadi? Iya. Karena kan dari relevan nggak sih ini? Saya rasa sih ini masih akan terjadi, karena kan dengan perkembangan zaman pasti akan banyak tuntutan hidup. Nah, susah ngomongnya. Jadi kayaknya untuk orang pasti makin bersaing untuk mencapai kesuksesan, kekayaan itu kayaknya akan memungkinkan sekali untuk menggunakan kekuatan-kekuatan gaib seperti itu. Itu sih menurut aku. Kalau bang sendiri? Ya menurut saya kan ini akan, sebenarnya ini kalau kita lihat dari sisi Kristen ini tidak relevan sebenarnya. Ya, tapi kalau
dunia umumnya ini akan terus ada, apalagi itu di daerah-daerah pedesaan akan terus Cepat ada ya. karena apalagi orang yang di desa itu tidak ada di situ semacam dokter kan gitu kan, iya, juga iya. ada masih desa-desa yang belum terjangkau gitu kan, jadi masih pakai dukun untuk menyembuhkan, Terus untuk pemikirannya mengobati. juga masih ini kan, Pemi- kolot. Pemikirannya juga masih primitif, Nah, iya primitif. untuk memikirkan wah aku harus sembuh gitu loh. Tapi untuk kita sekarang di dalam anak-anak sekarang saya rasa ada sih ya, ada pasti. Tapi saya nggak pernah lihat anak-anak muda pakai apa itu. Tapi itulah yang kayak white magic tadi, kayak susu. Ya susu, susu Kayak itu gitu. juga. Kalau Iya. anak-anak muda lebih ke white magicnya ya. Iya, white magic kayaknya. Kayak lebih ke pelet. Pelet. Iya, pelet. Iya. Pelet ikan. Bukan pelet ikan bu, tapi Pelet. pelet pemantik perempuan, bukan pelet ikan. Mantik. Mantik. Pemantik. Anjis. Enggak, pemancing. Mancing. Mancing, bukan mancing perempuan maksudnya, mancing Oke, perempuan. oke. Mancing perempuan kok dilebar-luaskannya. Jadi gitulah. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang, kok jadi aku ya Kak Kepan kan tadi membuka kan? Enggak apa-apa, langsung kan. Kalau berdua jadi kita. kalau berbicara tentang hal ini menurutku apa ya, kayak dia tuh akan ya kalau berbicara tentang ini mungkin menurut aku ini akan terjadi sih ke depannya akan tetap terjadi, tapi mungkin dalam bentuk-bentuk yang berbeda, mungkin seiring berjalannya waktu dan zaman ini makin maju, mungkin hal-hal black magic dan white magic ini juga mungkin akan berkembang lagi bentuk-bentukannya sih menurutku, walaupun pada hakikatnya mereka itu adalah berasal dari si iblis ya tadi, bukan tadi sih, memang mereka berasal dari si iblis. Dan menurutku sendiri sih Kak Bang, sebagai anak-anak muda saat ini kita perlu bijaksana atau perlu pintar untuk membedakan dan untuk menguji hal-hal seperti itu, yang kayak banyak hal orang-orang yang banyak ilmu banyak itu apa sih kita menyebutnya black and banyak hal-hal yang ditawarkan oleh mereka itu yang ya seperti kebenaran, tapi pada dasarnya itu bukan kebenaran yang berasal dari Tuhan sih menurutku. Jadi memang perlu bijaksana untuk mengikuti atau menelaah setiap apapun yang ada seperti itu. Iya, karena dalam Alkitab juga walaupun mungkin white magic itu terlihat baik, Yes. ya nggak sih? Menguntungkan. Ya, menguntungkan. Tapi pada dasarnya itu tetap saja bukan berasal dari Allah kan, kekuatan-kekuatan seperti itu. Jadi walaupun white magic itu terlihat seperti baik dan menguntungkan, itu tetap kuasanya bukan berasal dari Allah. Kalau misalnya kalian mungkin menggunakan ornamen-ornamen Kristen, tapi jangan jadikan itu sebagai pelindung kalian. Yes. Tapi kalian tetap harus punya iman. Iman itu yang paling penting. Iman percaya kepada Allah, bahwa Allah yang akan memelihara dan menjaga kehidupan kalian. Nah, itu mungkin ada tambahan. Kalau closing statement dari aku sih kayak gini, untuk anak-anak muda ada banyak sekali cara-cara iblis untuk mengambil kita atau menarik perhatian kita, dan mereka tahu setiap kelemahan kita. Contohnya kita lemah dalam hal percintaan, pasti ada cara yang mereka tawarkan untuk menarik kita. Jadi menurutku anak-anak muda, terkhusus untuk anak-anak Kristen dimanapun berada, kuncinya adalah dekatkan diri kita kepada Tuhan, jalin relasi dan lebih intim lagi kepada Tuhan, karena ketika kita udah dekat dengan Tuhan, maka itulah yang membuat kita menjadi bijak untuk menelaah yang mana yang baik dan benar, dan apapun yang kita perlukan, yang kita butuhkan, kita nggak perlu minta cari-cari lagi nih ke tempat-tempat lain, karena dia yang menjadi Tuhan kita udah menyediakan segalanya untuk kita, dan kita nggak akan kekurangan. Betul sekali. Sudah cukup? Iya, sekolah aku sih. Sudah cukup. Jadi itu dari Kateri ya tadi ya, Iya. masalah tentang close statement untuk anak muda-muda. Closing statement. Close kan tadi kalau nggak suka, atau sekarang dipukul-pukul.
Dari aku juga tadi udah, tinggal dari Bapak. Ya, dari saya sih intinya anak muda itu harus, kan anak muda itu adalah bunga gereja. Bunga gereja yang ingin mekar. Jadi perlihatkan kalau kita itu adalah bunga gereja yang harus mekar. Nah, bagaimana kita harus mekar? Kita harus memang sebenarnya tadi yang sesuai dengan tema kita ini tentang white dan black ini, ya udahlah, mending kita jangan lagi memberi diri atau memang harus atau ikut praktik ini, jangan, supaya kita yang dibilang bunga itu bisa mekar. Karena prinsip saya pemuda-pemudi itu adalah bunga gereja. Jadi harus mekar, jadi kelihatan melalui tindakan kita. Ya, jadi black sama white itu kayak pengganggu mekarnya bunga itu ya. Ya, itu semacam racun. Betul. Oke, cukup panjang ya pembahasan kita malam hari ini mengenai white magic dan black magic. Saya harap anak-anak muda dan siapapun yang menonton acara ini juga bisa memahami, bahkan meningkatkan lagi kepercayaan kepada Tuhan tentunya ya. Kalau bisa ditinggalkanlah semua praktek-praktek okultisme itu, karena itu mengikat kita, bahkan kita pun harus memberi imbalan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita semuanya secara gratis, Free. ya. Jadi sebelum kita berpisah, tentu kita rindu Om Jones boleh mendoakan kita dan juga anak-anak muda yang ada di rumah. Silakan. Berdoa. Iya, berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita menutup acara ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di malam hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau sudah menolong acara kami ini, dan banyak hal ya Tuhan yang sudah kami bicarakan tentang membahas black dan white magic. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang sudah kami perbincangkan itu menjadi pengetahuan, bahkan ke depan kami lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat kami. Berkati juga khususnya untuk anak-anak muda yang di luar sana yang masih bingung dalam mencari kebenaran, yang masih instan untuk mencari kebenaran. Kami berdoa supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, untuk menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau sama, biar mereka berpengharapan kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini, kami sungguh bersyukur, dan berkatilah semuanya kami Tuhan Yesus, baik itu hamba-Mu sendiri dan Kak Kezia dan Kak Tere. Kau berkati kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk terus ikuti dan saksikan tayangan kami di Boom ini di hari yang sama, yaitu hari Minggu setiap jam 20.30 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Dan Ya, mungkin untuk teman-teman yang saat ini punya pertanyaan-pertanyaan mengenai black or white magic, bisa ditanyakan baik itu di kolom komentar atau tanyakan secara pribadi. Nanti kami akan sampaikan di bawah ini nomor handphone yang bisa dihubungi. Bahkan untuk teman-teman yang saat ini juga perlu konseling secara pribadi, kami 24 jam siap untuk melayani teman-teman muda dimanapun berada. bentar. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang punya saran atau usulan untuk tema yang akan kami bahas di tayangan berikutnya, boleh juga dimasukkan di kolom komentar ya, agar kami juga bisa lihat, oh ternyata tema ini yang akan kami bahas, begitu. Oke, selamat malam semuanya, sampai jumpa, shalom, dadah.